Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue mau ngebuat strategi berdasarkan strategi GFO 2080, oke. Yang dimana strategi ini itu berbeda dari strategi sebelumnya. Dulu gue sebenarnya udah buat strategi GFO, ya. Cuma yang ini pakai stokastik dan osilator, gitu ya. Kalian bisa lihat sendiri ya. When you see this green arrow over here, you buy. When you see this red arrow over here, you Tuh. Nah, strategi GFO yang kali ini beda. Oke. Strategi yang kali ini beda karena hanya menggunakan stokastik dan analisa time frame ya. Yaitu time frame M15, M30 dan H1, oke. Ayo, untuk disclaimer aja, sebenarnya strategi ini gue dapet dari grup robot family ya. Jadi kalau misalnya kalian mau ngelihat URL awal yang tadi gue dapet, kalian bisa kunjungi link ini ya. Nanti langsung diarahin ke Pak Victor Aditya yang posting sini. Dan sekali lagi gue dapat strategi ini itu dari sini ya, dari grup robot family. Oke, lanjut lagi. Seperti biasa, hal yang pertama yang kita lakukan adalah membuat EA, membuka posisi di setiap signal yang muncul. Kita lihat dulu. Oke, produk, strategi, pullback, syarat open posisinya mana ya? Nah, ini deh. Syarat open posisinya adalah stokastik osilator sebagai trigger dengan nilai default yang dimana buy-nya adalah ketika harga SO sudah menyentuh level 20 dan buy itu posisi buy, dan ketika sudah menyentuh level 80 itu berarti sell. Gambarannya begini. Sorry. Ini gambarnya begini. Nah, ini menyentuh 80 berarti sell. Sedangkan kalau menyentuh 20 berarti buy ya. Ya, betul ya. Nah, kan udah tahu tuh gimana caranya syarat open posisi pada EA nya gitu ya. Ketika ini sell, di sini sell, di sini buy, ya udah kita langsung pakai RB stokastik sebagai pemicu signalnya. Oke, kita cari RB stokastik. Kita aktifkan signal buy. Logika buy-nya adalah ketika cross level download. Levelnya berapa? Levelnya 20 ya. Ketika cross level nih, kan dari sini nih. Ini kan ada cross nih. Berarti cross the level download, levelnya 20 ke bawah, download itu ke bawah. Sedangkan untuk sell, cross the level line upward. Kayak gini. Cross the level line upward kayak gini. Nah, ini adalah posisi sell, levelnya berapa? 80 ya. Jadi logika buy-nya adalah ketika stokastik cross the level line download, levelnya 20, sedangkan logika sell-nya adalah ketika stokastik cross level line upward, levelnya berapa? 80. Nah, kalau misalnya posisi cross gini, gue saranin pengaturan shift-nya itu 1 ya. Pengaturan shift-nya 1. Ingat, shift diatur di indikator RBA. Setelah itu kita cek 2080 selesai, aktif, klik OK. Nah, ada kayak gini, nggak ngaruh. Kita langsung ke terminal. Nah, di sini ada RB stokastik, klik copy, spread. Udah aman. Langsung ke ruangan backtest, expert. Oke, kita mulai dari awal. Kita kan mau
EA membuka posisi satu persatu ya, buy sell. Jadi kita tes dulu apakah benar gitu ya. Jadi ini kita mode averaging, langsung ke ruangan indikatornya. Oke, ke custom. Kita ganti ke custom ya, karena mau ngerubah input indikator. Nah, karena shift itu yang barusan itu diatur di indikator di EA, kita nolin supaya nggak jadi 2 bar gitu ya, nunggu 2 bar baru OP gitu, cukup 1 bar aja. Oke, setelah itu kita cek buffer stochastic custom, karena buy-nya 0, sell 1. Oke, klik OK, lalu kita backtest. Oke, sudah ada OP. Nah, cara ngecek apakah ini benar-benar sesuai dengan stokastik, kita close dulu aja. Nah, kita masukin stokastik yang aslinya. Ini stokastik accelerator. Nah, buy ketika menyentuh 20, sell ketika menyentuh 80. Nah, ini buy. Tuh, menyentuh. Ini sell. Nah, tuh menyentuh. Ini buy. Ya. Terus ini cross ya. Itu cross. Ini juga cross. Atau kalian ketika mau backtest, masukin juga indikator aslinya ke chart. Kan lagi backtest, klik OK. Nah, cuma biasanya kalau kayak gini BT-nya lebih lambat gitu. Itu ya. Sell tuh. Oke. Buy. Nah, tuh. Oke. Nah, jadi buka posisi buy sell-nya udah, terus lanjut apa lagi? Lagi buy sell-nya. Time frame. Oke ya. Pengaturan time frame. M15 M30 H1 ya. Untuk oposisi maka Anda hanya butuh 2 TF dari 3 TF tersebut yang terkonfirmasi. Contoh Anda dapat melakukan posisi buy jika Oke, gue paham. Jadi kita buat 3 ya. 3 time frame yang pertama, 3 preset. Yang pertama preset M15 dan M30. Yang kedua preset M15 dan 1H, dan yang ketiga adalah M30 dan 1H ya. Karena kan kita hanya membutuhkan 2 time frame, 2 konfirmasi time frame dari 3 time frame. Jadi begini nih, kita buat 3 preset ya. Oke, gimana caranya untuk membuat time frame analisis kayak gini ya? Gampang aja. Ini kan current. Nah, ini kan current ya. Time frame itu current. Nah, ini kita berubah ke M15. Konfirmasi. Oke, konfirmasi true. Copy default ke custom. Nah, ini H1, M15 dan M30 ya. Jangan lupa shift-nya kita nolin. Oke. M15, M30, seru buffer, RB stochastic. Kita cek, shift 0, oke, klik oke. Lalu kita klik start. Berarti ini konfirmasi 2 time frame. Oke, baik, itu dapat tuh. Itu ya. Kalau sebelumnya ada lebih banyak order, sekarang ordernya baru cuma 1. Kenapa? Karena konfirmasi time frame ya. Jadi ntar kita cek, kita nunggu posisi sell. Kita skip aja lah ya. Nunggu posisi sell. Oh, nggak bisa lagi, nggak skip lagi.
Oke, kita gak punya cukup data ya, karena posisi selnya belum ada ya. Kita mundur lagi, mundur 27 lah, tanggal 27 sebagai posisi selnya ada. Boy, bye, skip aja ya. Nih posisi sel nih, udah ya. Bye lagi. Oke, stop. Nah, kita cek apakah benar ya. Cara ngeceknya, di posisi selnya. Ini. Cara ceknya kita ke yang asli dari USD. Nah, ini gue rubah dulu ke basic ya. Oke, ini tanggal berapa ya? Oktober 2024. Oke, M15 31 Oktober 2024. Nih, stokastik. Oke, jam jam 19.45. Oke, kita lihat, cek jam 19.45. Oh, kesinian berarti. Oh, kiri 19.4. Nah, nih ya. Itu ya sama ya. M15 dia cross. Itu ya. Persis kayak gini nih. Jam 19.45 ya. M15 19.45 cross sell bener. Itu ya, cross sell berarti di sini. Nah, kita cek di M30. Oke, cek di M30 19.45. Nah, dari sini kayaknya nih. Berarti dari sini 1930. Bener gak sih? 31. Wah, salah 31 132. Berarti dari sini. Nah, dari sini stokastiknya coba kita touch. Nah, tuh kan, bener kan? Berarti cocok ya. Di pada bar ini, pada M15 dia cross, pada M30 dia juga cross. Akhirnya dia buka posisi. Begitupun juga buy. Kalian bisa dengan cara yang sama untuk melakukan ngecek ya. Coba nih buy tanggal 1/11/2024. 1/11/2024. Lagi. Jam 3. Nah, ini jam 3 nih. Nah, ini buy. Kita lihat jam 30-nya. Nah, ini buy tuh. Di M15-nya buy. Levelnya 20. M30-nya juga di level 20, maka dia pun posisi buy. Nah, jadi gitu ya cara ngecek signalnya benar apa enggak ya. Oke. Karena kita udah teruji signalnya benar, ya udah tinggal buat lagi nih, misalnya kita save lah presetnya. Preset GFO mana? Taruh list comment. Set GFO M15 M30. Jangan gini aja. 1530. Kita save. GFO 1530 save. Terus berarti 15 sama 60.
M15 sama 60. Oke, kita save lagi. Taruh order komennya, jangan lupa. Habis itu 30 sama 60. Oke, jangan lupa kita ubah ininya. Nah, ini 30 sama 60 menit maksudnya ya. Terus kita save lagi. Tadi udah komennya diubah belum? Oke. Oke, save. Oke. Jadi sekarang kita punya 3 preset nih. Paham ya? Kita punya 3 preset, yaitu antara 30 menit 60 menit, 15 menit 60 menit, dan 15 menit dan 30 menit. Oke. Setelah itu apa lagi? Dan sepertinya tidak ada syarat untuk close posisi. Tapi tar dulu. Jadi kita kan baik lagi kita kesini ya. Jadi kita kan ada 3 preset nih. Contohnya kita mau pakai RUSD. Ini gua aja. Taruh di M15 ya. Oke. Nah, bisa kita mau pakai ketiga preset. Ini 15.30. Nah, masalahnya gini. Ada suatu kondisi kalau misalnya kita attach ketiganya dan tiba-tiba di masing-masing preset signalnya ke trigger, akan ada kemungkinan ada lebih dari 2 order. Karena misalnya preset pertama open posisi, preset kedua juga open posisi gitu, ngerti kan maksudnya? Nah, sedangkan di sini kita hanya membutuhkan 2 time frame untuk open posisi gitu. Jadi jika kedua time frame-nya mengeluarkan signal yang sama, ya kita bisa langsung open posisi gitu. Nah, kalau misalnya kasusnya kayak gini, itu bisa 3-3-nya open posisi gitu ya kan. Preset pertama open posisi, preset kedua open posisi, preset ketiga open posisi. Nah, gimana caranya kalau misalnya preset pertama open posisi dan yang keduanya enggak open posisi, meskipun seharusnya ada open posisi gitu. Berarti kan, jadi ketika yang cat pertama open posisi gitu, nah ketika cat kedua dan cat ketiga seharusnya open posisi, namun karena cat pertama sudah ada open posisi, maka kedua ketiga tidak akan open posisi gitu. Nah, caranya adalah kita menggunakan fitur blacklist comment ya. Jadi singkatnya, blacklist comment itu adalah ketika EA tidak akan buka posisi. EA tidak akan buka posisi ketika ada order yang memiliki order comment yang didaftarkan oleh blacklist comment gitu. Nah, jadi dalam hal ini ketika GFO 1530 itu tidak boleh buka posisi ketika ada order comment yang memiliki ketika ada order yang memiliki order comment 1560 dan GFO lagi 30 60 gitu, bener gak? 1530 nggak boleh open posisi ketika 1560 dan 3060 ya kan, bener kan? Nah, ini untuk GFO 1530. Klik OK. Kita lagi lewat. Nah, tadi 1530 kan tadi ya. Coba kita lihat ada komennya. Ya ampun, sebentar. Nah, oh iya, gue lupa, sorry. Ada satu catatan ya. Secara defaultnya ada penambahan order comment di belakang order comment input, yaitu EARBMOI. Jadi seharusnya begini. Sorry, gue lupa. EA
RB MOI. Nah, baru GFO 1530 dan RW itu. Nah, ini baru benar. Oke, klik OK 1530. Nah, sekarang cat kedua kita pakai 1560. Berarti 1560 order mainnya adalah di 30 dan 3060. Klik OK. Yes. Nah, terakhir lewat 3060, berarti tidak boleh open posisi ketika ada order yang namanya 1560 dan 1530. Nah, udah selesai. Klik OK. Bread. Nah, jadi ketiga chart ini mulai berkomunikasi gini. Jadi kalau misalnya ada order di salah satu chart ini, maka yang kedua chart yang lainnya itu tidak akan open posisi. Oke, namun masalah selanjutnya adalah preset ini itu nggak ada close posisinya, hanya open posisinya itu average wizard position, tapi nggak punya close posisi. Mungkin kalian bisa preset ya close posisinya mau bagaimana, mau by persen kah, mau high low kah, atau by pips, atau justru pakai one shot market atau segala macam ya. Nanti presetnya gue bagiin aja di grup. Jadi sekian dari gue, terima kasih.